Di tengah isu kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dan Partai Nasdem, Kamis 26 Januari lalu, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pertemuan berlangsung tertutup antara Jokowi dan Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta. Besok akan menjadi hari yang paling bersejarah, khususnya bagi eksistensi Partai Besutan Surya Paloh. Hal ini berkenaan dengan rencana di mana akan diumumkannya reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Bapak Presiden. Namun, sepertinya bagi Surya Paloh sendiri sudah bisa menerima apapun yang menjadi keputusan sang presiden. Hal ini berkat kelihayan Jokowi yang memiliki filosofi menang ora ngasorake, yang memiliki makna tidak merendahkan orang lain di saat memenangi pertarungan, baik yang bersifat politis maupun ideologis. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana raut Surya Paloh yang menampakkan wajah sumringahnya, sehingga saya bisa menilai bahwa apa yang disampaikan Jokowi bersifat realistis dengan pertimbangan profesionalisme semata. Dan hal ini menepis anggapan bahwa telah terjadi perseteruan seperti yang banyak diberitakan media mainstream. Walau tidak berarti apa yang dikabarkan itu juga tidak mutlak salah. Tapi terlepas dari hal itu semua, hal ini membuktikan bagaimana kehebatan seorang Jokowi dalam mengambil langkah komunikasi politik, sehingga suasana pun menjadi cair. Yang jelas, dari pertemuan itu telah kita dapatkan apa yang menjadi clue atau petunjuknya. Adapun hal itu menyangkut, pertama, bisa dipastikan dalam pertemuan itu tidak membahas tentang sikap Nasdem yang mendeklarasikan mengapa menteri pecatannya diusung sebagai bakal calon presiden. Di samping hal itu tidak melanggar konstitusional, bagi Jokowi hal itu sama sekali tidak akan mendatangkan keuntungan bagi partai pengusung, khususnya Nasdem. Kedua, pertemuan ini dimaksud sebagai langkah rekonsiliasi dengan tujuan meredam hal-hal yang bersifat spekulatif, yang kontraproduktif berkembang secara masif. Ketiga, bukan hal yang mustahil sebagai seorang ketua umum dari partai besutannya, Surya Paloh telah mafhum dengan performa beberapa kader partainya yang menteri berkinerja kurang bersinergi, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebut saja kebocoran data yang terjadi di Kementerian Kominfo dan indikasi korupsi di mana Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket bakti Kominfo tahun 2020-2022. Dan setelah dilakukan penyidikan terhadap kasus ini, ternyata adik Johnny G. Plate, yaitu Gregorius Alex Plate, diperiksa Kejagung terkait dugaan kasus korupsi dana BTS. Tindak korupsi yang terjadi juga di Kementerian LHK yang ditaksir mencapai 99 triliun, yang mana jumlah ini jauh lebih besar dari angka taksiran sebelumnya sebesar 78 triliun. Lalu di Kementerian Pertanian, di mana Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia atau GPHNRI melaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Kemal Redindo Sahrul putra Sahrul sendiri
ke Kejaksaan Agung Muda di bidang pidana khusus. Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pertanian terkait pengadaan sapi, kambing, dan pakan ternak. Yang kesemuanya itu adalah menteri yang berasal dari Partai Nasdem yang tidak mungkin bisa disanggah oleh Surya Paloh sebagai pemimpin Nasdem. Jadi bukan seperti apa yang diberitakan banyak media bahwa reshuffle ini dikarenakan kemarahan presiden, dikarenakan Nasdem telah mendeklarasikan seorang menteri pecatan yang memiliki tabiat sebagai pengkhianat. Sebetulnya masih banyak lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh elit Nasdem yang menjadi menteri atau pejabat. Namun karena keterbatasan yang ada, membuat saya urung untuk mengangkatnya. Dan berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang saya angkat ke permukaan, saya pikir sudah cukup mewakili apa yang seharusnya bisa menjelaskan mengapa pemerintah harus meresapel beberapa menteri di kabinetnya. Semoga hal ini dapat memberikan gambaran bahwa apa yang dituduhkan banyak orang, bahwa ini adalah bentuk kemarahan seorang presiden, tidak sama sekali memiliki dasar yang valid. Dan hal ini sekaligus menambah kekaguman saya sebagai bagian dari proletar yang merasa kagum dan bangga karena memiliki seorang pemimpin yang negarawan jempolan, yang mungkin akan sulit mencari pengganti yang sepadan dengan dirinya, baik secara ideologis maupun sikap patriotis yang menyatu dengan karakter kepemimpinannya dalam mengemban tanggung jawab sebagai kepala negara. Saya juga berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi bangsa ini dari orang-orang yang tidak mendapat bimbingannya menjadi pemimpin bangsa ini.